agenda konferensi pers kami yaitu ingin menyampaikan beberapa hal terkait persoalan mogok kerja yang dilakukan oleh 8.300 orang buruh PT Freeport sejak tahun 2017 sampai saat ini 2020. Selanjutnya saya persilahkan bagi rekan perwakilan buruh bisa menyampaikan pandangan secara garis besar. Persoalan kami ini bermula dari adanya perubahan undang-undang minerba ini terkait dengan IUPK pada bulan Januari 2017, itu tepatnya 11 Januari pemerintah melakukan perubahan kontrak karya. Dari situ dari kontrak karya berubah ke IUPK. Pada bulan Januari itu juga ada perundingan antara pemerintah dengan Freeport terkait perubahan tersebut. Dari perundingan itu kemudian terjadi ini semua berusaha untuk Freeport juga berusaha untuk mempertahankan saham. Dalam proses perundingan itu terjadi deadlock. Sebelum deadlock itu Freeport dia terancam karena pemerintah dengan segala kebijakan yang pemerintah keluarkan waktu itu sampai pada akhirnya ada pembatasan produksi. Dari pembatasan produksi itu kemudian Freeport melalui Richard Gerson pada bulan Januari sempat mengumumkan akan memecat ribuan karyawan. Ancaman Richard Gerson kemudian berlanjut kepada program kebijakan furlough. Kebijakan ini yang kemudian sama Serikat Pekerja waktu itu diprotes karena kebijakan itu tidak ada kriteria khusus siapa yang akan terkena gitu. Jadi itu mau tua, sudah mau dekat pensiun, atau masih muda, atau sehat, atau sakit, pintar atau bodoh, tidak ada kriteria sama sekali. Kita ini seperti arisan gitu. Jadi siapa yang namanya keluar, hari itu juga dia langsung diberi batas waktu 2-3 hari untuk meninggalkan tempat kerja. Dan itu juga dalam keadaan yang dijemput dengan security, bahkan dengan aparat juga ikut langsung. Di kondisi itu, semua teman-teman bekerja dalam penuh tanda tanya. Siapa yang akan pulang hari ini, minggu ini, minggu depan, besok dan seterusnya. Jadi kita kerja dengan perasaan yang tidak nyaman sekali, ketakutan. Karena perasaan-perasaan itu yang kemudian dari serikat meminta untuk perundingan, tapi tidak juga dilakukan. Akhirnya teman-teman mulai putuskan untuk mulai turun melakukan mogok. Mogok ini mulai berjalan terus sambil berjalan, dari serikat juga meminta kepada dinas terkait pemerintah untuk mengirimkan tim pengawas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. Ini terkait dengan furlough ini. Furlough ini sebenarnya tidak dikenal dalam undang-undang ketenagakerjaan yang ada di negara ini. Furlough ini, sepengetahuan kami, ini program yang dijalankan untuk tentara-tentara Amerika yang ada di Amerika yang setelah mereka kembali perang, mereka akan diberikan tawaran untuk kalau kamu mau istirahat silakan, ini programnya. Jadi furlough kata kasarnya kita dipaksa untuk istirahat. Dirumahkan, ini bukan dirumahkan karena di program dirumahkan yang seperti manajemen bilang ada juga, tapi ini tidak. Jadi kita tanpa kesalahan langsung copot, langsung tinggal di rumah. Kita dengan perusahaan juga saling klaim. Dari serikat klaim mogoknya sah, dari perusahaan klaim mogok tidak sah. Terjadi saling klaim, tetapi kemudian kita juga berharap waktu itu harus ada keputusan PHI dulu, keputusan pengadilan yang tetap yang memutuskan mogok itu sah atau tidak sah. Tetapi tidak ada keputusan. Karena perusahaan menganggap mogok kita tidak sah, dia kemudian beralasan bahwa kita yang mogok itu mangkir. Dengan alasan mangkir, kemudian perusahaan menganggap kita
mengundurkan diri secara sukarela. Akibat dari itu kemudian perusahaan mulai memblokir semua yang jadi hak kita selama kita masih jadi pekerja, misalnya BPJS dan gaji, banyak semua hal yang terkait dengan kita punya fasilitas yang selama ini kita dapat, kita langsung diblokir. Kita ini rata-rata kerja di area yang sangat ekstrim sekali, baik dari pekerjaan, dari cuaca, kondisi, sampai kalau teman-teman orang semua lihat orang ini, mungkin lihat sehat, tapi sebenarnya di dalam tuh orang punya badan ini banyak penyakit sekali yang ada di dalam. Saat kita mulai mogok, terus saat gaji mulai ditahan, kita mulai kesulitan, kita mulai berobat, BPJS-nya diblokir, akhirnya mau bayar uang untuk anak sekolah, jangankan untuk anak sekolah, mau biaya sekolah, untuk makan saja sudah susah. Akhirnya kita mulai dibebani dengan banyak pikiran yang masuk. Yang awalnya memang sudah sakit, ditambah lagi dengan beban pikiran, akhirnya satu persatu mulai stres, sakit, dan kemudian meninggal. Ada yang bahkan bunuh diri, ada yang bahkan bunuh dia punya istri, kemudian dia punya anak. Ada yang hari ini mungkin hanya tinggal dia punya anak sendiri karena dia punya bapak sudah meninggal, dia punya mama sudah meninggal, tinggal dia punya anak sendiri. Dari proses ketidakadilan yang kita alami ini, kita semua berusaha untuk kita coba cari segala cara agar kita diperhatikan. Ada sisi kemanusiaan yang bisa dilihat dari pemerintah, dari lembaga pihak-pihak terkait untuk mari kita bicara tentang kemanusiaan. Karena semua undang-undang yang dibuat ini kan tujuannya sebenarnya untuk melindungi, baik itu melindungi warga negara, rakyat, tapi juga melindungi nyawa manusia. Nah, sekarang ini kita tidak ada kepastian. Kita mau kemana lagi? Presiden kita sudah, gubernur kita sudah ketemu. Gubernur sendiri sudah kasih keluar surat penegasan. Presiden juga kita sudah ketemu. Presiden juga bilang untuk dia akan panggil semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi semua hanya bicara, tapi tidak ada satu yang datang tolong orang.